Jadi tadi kita ada singgung hadis Nabi tadi kan, Bang, tentang al-ba'ah tadi, kemampuan. Ada kata kunci yang diberikan oleh baginda Rasulullah di situ, bahwa pernikahan itu ahsan. Jadi tadi kita ada singgung hadis Nabi tadi kan, Bang, tentang al-ba'ah tadi, kemampuan. Ada kata kunci yang diberikan oleh baginda Rasulullah di situ, bahwa pernikahan itu ahsan lil faraj, dia membentengi, melindungi, menjaga kesucian diri, kata beliau. Maka nikah itu adalah untuk ihsan, untuk menjaga kesucian diri. Makanya Al-Quran menggunakan muhsinina ghairu musafihin, orang-orang, suami yang menjaga diri mereka, kesucian diri mereka. Sebaliknya perempuan demikian pula. Kalau umpamanya yang laki-laki dengan pola fa'il, isim fa'il, pelaku, nama dalam bahasa Indonesia, subjek gitu ya. Nah, kalau dalam Al-Quran untuk perempuan isim maf'ul ya, muhsanatin ghairu musafihatin, para perempuan yang menikah. Muhsan itu sudah menikah, tapi kalau kita akar kata dari muhsan atau muhsanat tadi itu ada ha, sad dan nun. Ha, sad dan nun. Hasana yahsunu atau ahsana yuhsinu, artinya apa namanya, melindungi, menjaga. Al-hisn, al-hisn itu artinya benteng, sehingga menikah itu sebagai benteng diri. Nah, kemudian itulah jawaban dari pertanyaan Abang tadi. Kenapa harus menikah? Nah, benteng ya, Ustaz, ya, sebagai benteng diri kita, Ustaz, ya. Jadi dalam artian kalau kita udah menikah ini kita terjaga, Ustaz, ya, dari hal-hal yang tidak baik lah, Ustaz, ya. Khusus dengan pasangan lawan jenis kita, Ustaz. Nah, maksud saya begini, itu kan kata kunci. Iya, Ustaz. Tapi pada dasarnya ingat bahwa kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ta'ala kuciptakan manusia itu ibadah, kecuali untuk beribadah. Maka ada kata kunci Bang Heri bilang bahwa mereka itu adalah ibadah. Nah, sehingga ada dimensi spiritual di sini sebenarnya. Terkait sama tadi, dengan membentengi ini kan jadi tenang nih. Ibadah pun jadi lebih tenang. Jadi memberikan dampak yang sangat positif ketika umpamanya kita sudah menikah, apalagi orang yang baru menikah tuh kan semangat untuk beribadah kan. Manis, Ustaz. Manis sekali ya itu kan. Tapi untuk mempertahankannya itu yang menjadi tugas besar kan. Tapi kalau sehari pertama, 2 hari, seminggu, semua itu semangat tuh kan. Terasa kan, Bang. Nah, kemudian ada dimensi apa namanya? Dimensi kita katakan ekonomis. Pada dasarnya dengan menikah itu sedang menaikkan derajat ekonomi kita. Bahkan dalam dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan di antara kriteria yang kita harus pilih, perempuan mana kita pilih. Sebaliknya laki-laki pilih yang mana nih? Nabi bilang pertama, tungkahul mar'ah li arba'. Perempuan ini karena 4 kriteria. 1, li jamaliha. Ya ini apa namanya? Karena kecantikannya, ya tentu ini antara satu dengan yang lain beda lah kan, nggak sama kan. Relatif lah ya, relatif. Kalau cantik itu kan relatif, tapi kalau jelek kalau bagi Ustadz A cantik, kalau bagi saya B kan. Tapi kalau pemain jelek kan udah pasti itu. Jelek itu maksudnya kelakuannya, akhlaknya. Tapi Ustadz mau juga nih memperbaiki keturunannya. Yang kedua, lima liha. Nah ini dia nih dimensi ekonomi tadi. Harta. Kenapa? Karena dengan di situ dia si laki-laki termotivasi untuk bekerja, dia tidak stuck, dia harus dinamis karena ada tanggung jawab perintah. Dia menafkahi anak. Itu bukan karena dia harus lakukan, itu adalah karena perintah Allah. Sehingga berapapun dia dapat, kalau istri yang baik budi itu, maka insya Allah dia akan ridho. Karena suaminya dia bukan cuma sekedar sedang bekerja cari duit loh, sedang beribadah menjalankan perintah Allah. Ada perintah di surah An-Nisa 34 tadi. Yang ketiga itu, yang ketiga kata apa namanya, kata dalam gagasan ini adalah bahwa ada aspek interaksi sosial. Interaksi sosial apa itu? Sehingga dengan pernikahan ini kan ada hubungan sosial nih.
antara yang dulu satu keluarga dengan keluarga yang nggak kenal jadi kenal. Iya. Bayangkan kalau seandainya ini dikelola dengan cara yang baik. Sehingga akan menghasilkan keluarga yang bagus, masyarakat yang bagus, tatanan keluarga yang masyarakat yang bagus, akhirnya melahirkan bangsa yang bagus, yang baik. Itulah Allah. Inna khalaqnakum min dzakar wa untha. Ya kan? Kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alkum syu'aba wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bangsa-bangsa dan suku-suku tujuan lita'arafu, saling kenal. Jadi ada dimensi interaksi sosial, bahkan menjadi sebuah bangsa yang saling baiknya. Terakhir, yaitu saya ingin mengutip dari Syekh Muhammad Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi. Beliau bilang, hubungan ikatan perkawinan itu dalam kitab beliau Al-Liqa' Baina Zawjain, pertemuan antara dua pasangan. Beliau bilang dalam ayat kalau berbicara tentang perkawinan, Allah menggunakan mitsaqan ghaliza wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, dan kami ambil perjanjian untuk rumah tangga dengan kata mitsaq, artinya perjanjian ghalis yang kuat. Tapi ketika Allah menyampaikan tentang ikatan atau perjanjian tentang keimanan, tidak ada kata ghalis. Cukup dengan menggunakan kata misak saja. Berarti waktu penguatan kata di dalam kata itu sangat kuat, Ustaz, ya. Artinya untuk nikah ini dikhususkan sekali, Ustaz, ya. Betul sekali. Sesuatu yang sangat sakral. Sangat sakral, sangat sakral. Sehingga Allah katakan, dan mereka istri-istrimu telah mengambil kamu perjanjian yang kuat. Itu An-Nisa 21 tuh. Jadi kita bilang bahwa sementara dalam perjanjian untuk keimanan itu hanya dengan kata misak tanpa ada kata ghalis. Tanpa ada kata ghalis, iya, ya. Kata yang ghalis itu artinya kuat. Saya kata beliau, faka'anna mitsaquz zawaj aghlazu minal iman, min mitsaqil iman. Seakan-akan kata beliau, perjanjian perkawinan itu lebih kuat dibandingkan perjanjian keimanan. Itu kata beliau. Artinya jangan pula kita tak beriman. Iya. Jangan main-main dengan iman. Iya. Allah akan murka. Iya. Apalagi dengan perkawinan, itu maksudnya. Iya. Jangan main-main, karena banyak yang akan dicederai. Kalau keimanan yang cederai, antara yang iman kan nggak tahu kan hubungan kita sama Allah kan. Alhamdulillah kan. Di dalam itu kan kita kan nggak bisa bedakan mana yang beriman mana yang enggak bisa dibedain. Iya. Kita lihat bukti di pelaksanaan syariat gitu. Iya. Tapi kalau ini perkawinan, kalau tidak dijaga, dikelola, ditata dengan baik, maka akan banyak yang tercederai. Banyak pandang mata. Banyak pandang mata. Iya. Nah, sayangnya banyak orang yang dengan imannya saja main-main, apalagi dengan perkawinannya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu Bang Heri ya. Sedikit. Seru sekali sebenarnya ini, Ustaz, ya. Apa yang mau Ustaz sampaikan untuk penonton kita dulu nih sebagai penutup kesimpulan? Sebagai penutup atau kesimpulan para pemirsa dimanapun berada, dari channel Gameplay Sumut channel, iya, dan semua, mudah-mudahan dengan diskusi atau dengan perbincangan kita lah, saya tidak mau mengguru ikan, mengajarkan ikan berenang. Mudah-mudahan dengan pertemuan diskusi kita hari ini, semakin kita kembali melihat bahwa perkawinan yang kita bangun itu adalah dasarnya adalah karena Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah bernilai ibadah. Ada sebuah pernyataan yang sangat indah saya rasa dalam pernyataan Syekh Sya'rawi dalam, kalau nggak silap saya, dalam definisi beliau tentang ibadah. Beliau bilang ibadah itu kullu harakatin tuaddiha khidmatan fil kaun fa ibadah. Semua gerak yang kau lakukan, gerakan apapun yang kau lakukan, kata Syekh Sya'rawi, yang kau lakukan khidmatan tuaddiha khidmatan fil kaun, kau lakukan itu sebagai pelayanan, perkhidmatan untuk alam semesta. Skala kecil ya tentu diri kita, ada istri kita, anak kita, ya kita lakukan apapun yang kita lakukan, gerak yang kita lakukan, sekecil apapun gerak itu. Wa niyatuka fiha Allah,
dan niatmu itu di dalamnya karena Allah, maka itulah ibadah kata beliau. Itu mungkin sedikit tambahan. Baik, pemirsa GMPI Podcast, mungkin kita akan bertemu di segmen atau episode selanjutnya. Ya, sesuai tema kita tadi, menikahlah jangan jomblo, tapi menikahlah karena Allah. Ini menjadi nasihat untuk kita semua nih, kru ya, para kru yang belum nikah nih ya. Nikah nih tuh kameramen kami udah mau kan nikah nih Ustaz. Mudah-mudahan. Doakan Ustaz. Amin ya Rabbi, amin. Baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami pamit undur diri bersama saya Khairi Ramadan dan Ustadz Zuhri Rangkuti. Iya. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat menjadi pelajaran dan juga nasihat Ustadz ini dapat kita jalankan. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, minum Ustadz.